Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat kepada Ibu Maherni Eka Saputri, STMBA, selaku dosen pengampu mata kuliah pemasaran. Yang terhormat kepada Ibu Tita Borsalina, SEMSM, selaku dosen pengganti mata kuliah pemasaran, serta kepada rekan-rekan yang sedang menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Aurora Fortunata Naulisi Barani dengan NIM 1501213162 dan rekan saya yang bernama Kanaya Clarista Eka Azara dengan NIM 1501210022. Di sini kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami mengenai implementasi marketing mix pada Yayasan Kasih Aurora. Baiklah, saya akan menjelaskan dari profil Kasih Aurora. Kasih Aurora merupakan layanan jasa penyalur caregiver yang berdiri sejak tahun 2009. Didirikan oleh Aloysia Puji Yuni Hartanti atau biasa dikenal dengan Suster Puji. Area layanan Kasih Aurora mencakup seluruh wilayah Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Alasan berdirinya Kasih Aurora adalah karena selama beliau melakukan home care di beberapa rumah pasien, adanya tingkat permintaan mengenai caregiver yang tinggi, serta memperhatikan caregiver yang berhenti bekerja setelah pasien meninggal. Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan tersebut, akhirnya memunculkan ide Kasih Aurora yang dapat membantu keluarga pasien dalam mendapatkan jasa caregiver, sekaligus membantu caregiver untuk terus bekerja. Baiklah, saya akan menjelaskan sejarah Kasih Aurora. Dimulai pada tahun 2009. Tahun 2009 mulai adanya permintaan caregiver sebanyak 5 orang dan penyaluran hanya dilakukan melalui kenalan Suster Puji yang pernah bekerja sebagai caregiver. Tahun 2010. Pada Mei 2010, Kasih Aurora didirikan dengan adanya sistem perjanjian kerja yang jelas atau secara tertulis, dengan gaji awal sebesar Rp2.500.000, serta rumah pemilik difungsikan sebagai mes pekerja. 2011, pada tahun 2011 terjadi peningkatan jumlah permintaan jasa serta penambahan tenaga kerja caregiver. Tahun 2012, Kasih Aurora mulai bekerja sama dengan penyalur tenaga kerja dari berbagai daerah Indonesia, seperti Temanggung, Lampung, dan Banjar. Tahun 2013, pada tahun 2013, Kasih Aurora memiliki rumah kontrak yang berfungsi sebagai mes dan tempat pelatihan untuk para pekerja caregiver. Tahun 2014 hingga sekarang. Pada tahun 2014 hingga sekarang, Kasih Aurora memiliki tingkat permintaan caregiver yang tinggi, yakni lebih dari 100 permintaan dengan omset minimal sebesar Rp25 juta per bulan. Implementasi strategi marketing mix. Pemasaran merupakan faktor penting dalam mencapai keberhasilan tujuan perusahaan. Maka dari itu, pentingnya pengelolaan pemasaran harus tepat sesuai target pasar yang telah ditentukan sebelumnya. Ada beberapa kegiatan dalam pemasaran. Salah satunya adalah bauran pemasaran atau marketing mix. Marketing mix adalah kombinasi atau kegiatan inti pemasaran yang terdiri dari produk, price, promotion, and place. Seiring dengan perkembangannya zaman, bauran pemasaran meluas menjadi 7, yaitu produk, price, promotion, place, people, process, and physical evidence. Baiklah, saya akan menjelaskan dari bauran pemasaran yang pertama, yaitu produk. Produk merupakan hasil produksi atau layanan yang memiliki nilai dan manfaat untuk target pasar. Maka dari itu, produk dari Yayasan Kasih Aurora ini berupa layanan jasa caregiver. Fungsi dan tugas dari caregiver adalah untuk membantu meringankan beban pasien, serta keluarga pasien untuk dapat menjalani aktivitas sehari-hari. Biasanya,
Caregiver akan merawat orang-orang yang memiliki keterbatasan kemampuan akibat kondisi kesehatan maupun karena faktor usia. Yang kedua, harga atau price. Harga atau price merupakan jumlah uang yang harus dikeluarkan oleh konsumen untuk mendapatkan suatu produk atau layanan jasa. Dalam hal ini, penetapan harga untuk mendapatkan jasa layanan kasih Aurora dapat dirinci sebagai berikut. Yang pertama, biaya admin atau biaya pengambilan caregiver sebesar Rp2.500.000. Yang kedua, gaji caregiver. Gaji yang ditetapkan untuk caregiver berdasarkan pengalaman dan juga kurun waktu pemakaian jasa yang dapat dirinci sebagai berikut. Yang pertama, harian dengan biaya Rp250.000 yang mengharuskan para pemakai jasa untuk melakukan pembayaran gaji caregiver secara harian. Yang kedua, pengalaman caregiver 1-3 tahun dengan biaya Rp4 juta dalam kurun waktu pemakaian jasa selama 28 hari. Yang ketiga, pengalaman caregiver 4-6 tahun dengan biaya Rp4.500.000 dalam kurun pemakaian jasa selama 28 hari. Keempat, pengalaman caregiver 7-9 tahun dengan biaya Rp5 juta dalam kurun waktu pemakaian jasa selama 28 hari. Yang kelima, apabila pengalaman caregiver di atas 10 tahun, biaya pemakaian jasa sebesar Rp5.500.000 dalam kurun waktu pemakaian jasa selama 28 hari. Pembayaran gaji caregiver dalam rentang waktu 28 hari dilakukan sesuai dengan tanggal yang tertera pada perjanjian kerja antara pemakai jasa dengan caregiver. Selain itu, gaji caregiver juga dapat berubah sesuai dengan kondisi pasien. Hal ini disebabkan perbedaan tingkat kesulitan dalam merawat pasien, khususnya pasien yang memakai alat medis tertentu. Yang ketiga, uang transportasi yang dibebankan kepada calon pemakai jasa sesuai dengan total biaya transportasi dari mes pekerja menuju lokasi pasien. Yang keempat, pemakai jasa harus mengeluarkan uang sebesar Rp250.000 sebagai uang seragam caregiver. Yang kelima, biaya admin lanjutan bila terjadi pergantian caregiver setelah 4 bulan bekerja sebesar Rp750.000 serta biaya transportasi sebesar Rp150.000. Selanjutnya, place atau tempat. Place atau tempat berkaitan dengan lokasi bisnis dijalankan. Layanan jasa kasih Aurora berlokasi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Akan tetapi, calon pengguna jasa tidak harus datang secara tatap muka, melainkan dapat melalui aplikasi WhatsApp dengan menghubungi pemilik jasa atau suster puji. Selanjutnya, saya akan menjelaskan di bagian promosi. Promosi merupakan suatu strategi marketing yang memiliki tujuan untuk mengidentifikasi serta menarik konsumen baru, menginformasikan kepada konsumen, mengkomunikasikan sebuah produk, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, Kasih Aurora menggunakan sarana promosi melalui kerjasama dengan para perawat rumah sakit Fluid dan perawat rumah sakit Darmais Jakarta. Selain itu, komunikasi pemasaran yang dilakukan oleh Kasih Aurora yakni melalui word of mouth, baik melalui media elektronik maupun non-elektronik. Word of mouth secara elektronik biasanya dilakukan melalui rekomendasi keluarga pasien yang telah atau sedang memakai jasa Kasih Aurora kepada calon pelanggan baru. Juga periklanan yang dilakukan seperti mengirim iklan Kasih Aurora melalui story WhatsApp maupun Facebook. Next. Selanjutnya adalah people atau sumber daya manusia. Merupakan salah satu faktor penting yang mendukung berjalannya Kasih Aurora. Tenaga kerja Kasih Aurora berasal dari berbagai pulau di Indonesia, dengan adanya 3 penyalur besar di daerah Temanggung, Lampung, dan Banjar. Kemudian, para pekerja akan dikirimkan menuju mes pekerja di daerah Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sebelum disalurkan, para pekerja akan mendapatkan pelatihan seperti tensi, saturasi oksigen, cara pemakaian popok lansia, cara memindahkan pasien dari kursi roda ke tempat tidur, dan lain sebagainya. Next. Selanjutnya adalah proses. Proses dalam bauran pemasaran merujuk pada suatu prosedur atau mekanisme perusahaan dalam memberikan produk dan layanan kepada masyarakat.
Alur penggunaan jasa caregiver Kasih Aurora sebagai berikut. Yang pertama adalah calon pemakai jasa mengetahui layanan Kasih Aurora dari berbagai media pemasaran. Yang kedua, menghubungi pihak pemilik melalui WhatsApp. Yang ketiga, calon pemakai jasa akan diberikan beberapa persyaratan mengenai pengambilan serta pemakaian jasa caregiver yang harus disetujui. Yang keempat, setelah seluruh informasi diketahui, calon pemakai jasa menginformasikan kondisi pasien yang akan dirawat, baik kondisi fisik seperti berat badan, kondisi kesehatan seperti apakah perlu alat medis ataupun tidak, serta kondisi pasien secara mental seperti gangguan kecemasan, gangguan makan, dan lain sebagainya. Yang kelima adalah setelah itu, Kasih Aurora akan mengirimkan profil calon caregiver yang tepat sesuai dengan kondisi pasien beserta dengan pengalaman caregiver. Yang keenam, pemakai jasa membayarkan beberapa biaya yang telah disebutkan pada bauran pemasaran di bagian harga. Yang ketujuh, setelah semuanya selesai, caregiver akan diantar oleh karyawan Kasih Aurora dengan membawa surat kerja menuju alamat pasien sesuai waktu kesepakatan. Next. Selanjutnya adalah physical evidence atau bukti fisik. Berdasarkan hasil observasi lapangan, bukti fisik yang dimiliki oleh layanan jasa caregiver Kasih Aurora adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah logo Kasih Aurora dengan unsur huruf HC yang berarti home care, lambang segitiga yang berarti rumah, serta sebuah palang yang menyerupai tanda jumlah seperti pada lambang rumah sakit, sehingga dapat diartikan sebagai perawatan yang dilakukan di rumah. Yang kedua, seragam caregiver Kasih Aurora berwarna biru langit dan pink muda. Yang ketiga, rumah kontrak untuk caregiver yang memiliki beberapa fasilitas seperti dapur, kamar mandi, kasur, kipas angin, tempat pelatihan, peralatan latihan, fasilitas makan, dan lain sebagainya. Next. Selanjutnya masuk ke bab 3, yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulannya adalah, Kasih Aurora merupakan layanan jasa penyalur caregiver yang berdiri sejak tahun 2009 oleh Alicia Puji Yuni Hartanti atau yang dikenal dengan Suster Puji. Beroperasi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan area layanan seluruh Indonesia. Sejak tahun 2009 hingga sekarang, Kasih Aurora mengalami perubahan dan berupaya untuk terus berkembang untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan dan masyarakat. Next. Selanjutnya adalah saran. Beberapa saran yang dapat kami berikan kepada layanan jasa Kasih Aurora adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendirikan tempat atau cabang Kasih Aurora di daerah-daerah yang memiliki tingkat permintaan caregiver yang tinggi sehingga lebih mudah untuk menjangkau tempat pelayanan. Selain itu, pemilik juga dapat berinovasi untuk mengembangkan aplikasi Kasih Aurora yang mudah untuk diakses seluruh daerah di Indonesia. Yang kedua adalah menambah akun media sosial sebagai sarana periklanan seperti Instagram, Twitter, website, dan lain sebagainya untuk menarik calon pelanggan. Sekian presentasi dari kami, semoga video ini bermanfaat bagi rekan-rekan penonton serta masyarakat luas. Mohon maaf bila terdapat kesalahan baik tutur maupun kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan.